بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال تعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى أيضا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وفي رواية إذا فقهوا. صدق الله وصدق الرسول الكريم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan silsilah kajian kiat agar tetap semangat menuntut ilmu agama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Bayangkara. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Karena ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan di dalam Islam kecuali dengan ilmu. Ketika seseorang ingin mendapatkan tempat yang mulia di dalam agama yang mulia ini, maka harus dicapai dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena untuk hal yang mendasar saja, yaitu masalah keyakinan, masalah akidah, masalah tauhid, juga harus diawali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah itu pun harus diilmui terlebih dahulu, bukan sekedar ucapan. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa orang munafik tempat kembalinya nanti neraka. Na'udzubillah minan nar. Bukankah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang sangat fasih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi apa yang menyebabkan dia menjadi gembong munafikin? Dia tidak disolatkan jenazahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat nifaq, karena kemunafikannya. Antara yang di lidah dengan yang di hati, yang dipahami dan diyakini berbeda. Ucapannya ucapan Islam, tetapi hatinya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Seakan-akan membela Islam padahal menikam Islam dari belakang. Ini kan bahaya sekali. Jadi agar kalimat tahlil yang kita ucapkan itu bermanfaat bagi kita, atau para ulama ada istilah yang sangat bagus sekali. La ilaha illallah miftahul jannah. Sahih. Kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Kalau mau masuk surga ya harus la ilaha illallah. Yang namanya kunci itu ada gigi atau geriginya. Yang namanya kunci harus ada rukun dan syaratnya supaya bisa masuk membuka pintu. Kalau belum-belongan ya nggak bisa masuk walaupun punya kunci, karena kuncinya belum
belum dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuka pintu. Jadi ilmu adalah kunci. Sebelum mengatakan la ilaha illallah, seseorang hendaknya memahami apa yang menjadi konsekuensi ucapannya. Ustaz, kalau sudah dari lahir berasal dari keluarga muslim, apakah perlu mengulangi ucapan syahadatnya di depan seorang ustaz atau kiai? Tidak perlu. Tetapi yang diperlukan adalah pemahaman terhadap apa yang telah pernah diucapkan. Bahkan ucapan la ilaha illallah adalah ucapan kebiasaan kita. Nah, masalahnya jangan sampai dijadikan sekedar kebiasaan, tetapi sesuatu hal yang dibiasakan, dipahami dengan benar, kemudian diresapi. Kan beda. Ucapan bismillahnya orang dulu, para salaf kita, para ulama, itu bisa menyebabkan mereka dapat berjalan di atas air. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita mau berapa kali ucapkan la ilaha illallah atau bismillah ar-Rahman ar-Rahim, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, nggak bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya ilmu, maka kami ingatkan kembali supaya kita semangat tetap membara di dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Berikutnya salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabat sekalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita malam ini adalah menjaga muru'ah. Dalam versi bahasa Arabnya al-hadar min khawarimil muru'ah, waspada terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan muru'ah. Apa sih yang disebut dengan muru'ah? Di sebagian daerah saya pernah mendengar muru'ah ini disebut dengan marwah. Kata sebagian orang, saya menjaga marwah saya. Jadi bisa dikatakan dalam bahasa kita harga diri, ya. Muru'ah atau marwah itu harga diri. Saya nggak mau marwah saya tercoret. Maksudnya adalah harga diri. Tetapi secara bahasa Arab, karena kata-kata muru'ah itu asalnya adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu fi'il maru'a yamru'u. Maru'a yamru'u, muru'atan, muru'ah. Maksudnya adalah kamal ar-rujuliyah atau kamal syakhsiyah, kesempurnaan akhlak perilaku seseorang. Ini disebut muru'ah secara bahasa Arab. Secara istilah, para ulama berbeda-beda redaksi kalimat mereka ketika mendefinisikan apa itu muru'ah. Misalnya Al-Imam Al-Mawardi Syafi'i, kalau Al-Mardawi Al-Hambali. Ini bedanya. Mawardi itu madhabnya Syafi'i, tapi kalau Mardawi Hambali. Jadi kalau panjenengan kasih nama anak Mardawi, Mardawi misalnya, ini cuma referensi saja, berarti madhab fikihnya Syafi'i. Tapi kalau kasih anak namanya Mardawi, beda letak huruf saja ya Pak ya. Mawardi dengan Mardawi, Mawardi dengan Mardawi. Huruf-huruf penyusunnya sama,
tapi susunannya berbeda, maka menghasilkan makna yang berbeda. Kalau Mardawi, Hambali. Kata Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mendefinisikan muru'ah. Al-muru'ah, saya lupa bawa kacamata. Subhanallah. Mura'atul ahwal ila an takuna ala afdaliha. Menjaga keadaan atau kondisi sifat seseorang sehingga bisa menjadi yang paling baik atau yang terbaik. Berusaha untuk mengkondisikan jiwa, diri supaya berkepribadian yang baik. Itulah yang disebut dengan muru'ah secara istilah menurut Imam Al-Mawardi. Banyak sekali definisi para ulama, tetapi ketika saya melihat di antara sekian definisi atau yang dimaksud dengan muru'ah adalah yang paling bagus seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mendefinisikan muru'ah itu dengan menggagas sebuah ilustrasi. Kata beliau, inna fin nafsi thalathata dawa'in. Sesungguhnya di dalam setiap jiwa itu ada 3 magnet, ada 3 faktor yang saling tarik menarik. Ada tiga hal di dalam jiwa setiap manusia yang saling tarik menarik. Yang pertama, da'in ila al-akhlaq asy-syaitaniyah. Yang pertama, faktor yang mengajak kepada akhlak-akhlak setan. Seperti hasad, iri, dengki, inginnya berbuat maksiat, dendam, dan sifat-sifat buruk yang biasa disimbolkan dengan sifat-sifat syaitaniyah. Kemudian yang kedua, da'in ila al-akhlaq al-hayawaniyah. Faktor yang menyeru kepada perilaku hewan. Ya, seperti tamak, rakus, kemudian tidak mempedulikan yang lain, yang penting dirinya sendiri, ya, egois dan lain sebagainya. Kata para ulama, bisa juga disebut dengan syahwaniyah. Syahwat, sikap-sikap yang muncul karena dorongan syahwat. Kemudian yang ketiga, da'im ila al-akhlaq al-malakiyah, al-malaikah. Faktor yang mendorong atau mengajak kepada akhlak-akhlak malaikat. Seperti taat. Malaikat itu kan selalu taat. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka sekali-kali tidak pernah bermaksiat, melanggar perintah Allah. Itulah malaikat. Makanya dari sini sekaligus penguat terhadap bantahan pendapat yang mengatakan iblis itu dari malaikat. Kalau dia dari malaikat, maka dia tidak akan pernah bermaksiat. Di iblis itu dari jin, tetap dari jin. Dia bisa disetarakan dengan malaikat sebelum Adam diciptakan karena akhlaknya, karena kebagusan, ketaatannya dan lain sebagainya.
Tapi ketika dia terkutuk, sudah. Nah, tiga hal ini yang akan tarik-menarik di dalam jiwa seorang insan. Mana yang lebih dia ikuti? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya muru'ah itu adalah isyanu da'iyain al-ulayain, yaitu melanggar faktor pendukung yang dua. Yang pertama disebutkan, yaitu akhlak syaitaniyah dan akhlak hayawaniyah. Berusaha untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat syaitan dan sifat-sifat hayawan, serta ittiba' ad-da'i ats-tsalits, berusaha untuk mengikuti faktor pendukung atau penyeru yang mengajak kepada akhlak malaikah. Inilah yang disebut dengan muru'ah. Jadi dengan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, menjadi bisa mencakup semuanya. Karena ada yang mengatakan begini, muru'ah itu menjaga harga diri, misalnya tidak mengerjakan sesuatu yang menurut orang kebanyakan aib. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Sesuatu yang kalau dikerjakan maka akan mendapatkan celaan orang lain. Menjaga dari hal tersebut namanya menjaga muru'ah. Nanti insya Allah ketika kita membaca apa yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Aziz Sadhan Hafizahullah Ta'ala, dalam kitabnya Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi, rambu-rambu di dalam jalan menuntut ilmu, akan menjadi lebih jelas apa yang disebut dengan menjaga muru'ah. Pertanyaan berikutnya, lalu apa hubungannya menjaga muru'ah ini dengan kiat-kiat agar semangat dalam menuntut ilmu agama? Sangat jelas sekali saya rasa bagi Bapak Ibu sekalian hubungannya. Ketika orang berusaha untuk menjaga muru'ahnya sebagai penuntut ilmu, orang yang berusaha untuk mengejar kajian di mana-mana, berusaha untuk mengikuti taklim, apapun taklimnya, tentu dia akan semangat untuk menjaga muru'ahnya, menjaga harga dirinya, menjaga simahnya, wibawa. Ya, bolehlah kita katakan muru'ah itu haibah. Jadi orang terlihat kewibawaan ilmunya. Dan ini harus dijaga. Maka sebelum menjaganya kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk mendapatkan kewibawaan ilmu. Ya harus berilmu, harus belajar. Maka inilah yang akan mendorong kita untuk tetap semangat menjadi penuntut ilmu sejati. Berusaha menambah ilmu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmu. Jadi ada perintah untuk terus menambah ilmu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang hari ini ilmunya bertambah daripada hari yang kemarin. Oleh karena itu kami sangat menyarankan, merekomendasikan kita selepas kajian, apapun kajiannya, kita berusaha untuk mengulang kembali. Tadi yang disampaikan apa sih? Ada yang nyantol satu kalimat saja, ini sudah cukup baik. Berarti jadi ini salah satu metode belajar yang baik. Jangan ketika kita hadir di sebuah kajian, majelis ta'lim, kemudian apa yang kita dengar menguap dengan
menguapnya kita. Sambil menguap ngantuk, ilmu yang sampai di kepala itu menguap juga. Jangan sampai. Selepas kajian berusaha. Kalau ada temannya, coba diskusi. Tadi apa yang disampaikan pemateri? Masih ingat nggak? Poin-poin pentingnya apa? Nah, kalau semakin banyak bisa diulang kembali tanpa melihat catatan, maka semakin berhasil dia di dalam kajian tersebut. Semakin bagus hasil atau pembahasan tadi yang dia dengar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh mengatakan menjaga muru'ah, wa dzalika li'annaha min asbab dhahabil haibah, karena hal-hal yang dapat menurunkan muru'ah seseorang itu akan juga menjadi penyebab hilangnya kewibawaan seseorang. Wa min thamma jar'atul awami alaihi wa tanaqqusuhum lahu wa istighfafuhum bih. Dan dari situlah ketika wibawa sudah tidak ada lagi, maka orang-orang akan merendahkannya. Cuma NATO. Apa NATO? No action, talk only. Paling NATO gitu. Makanya termasuk menjaga muru'ah adalah orang yang telah menyampaikan sesuatu, dia harus ingat dengan apa yang dia sampaikan. Karena ada kewajiban setelah itu, yaitu amalan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau memerintah orang lain untuk berbuat baik sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri? Melupakan apa? Melupakan untuk berbuat apa yang telah kita sampaikan. Inilah yang dikecam oleh Allah. Tidak mau berbuatnya. Yang dikecam itu bukan menyeru orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik, tidak. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dan wajib kita lakukan, kita sampaikan. Masalahnya tinggal ketika yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu, nah, ayo Anda yang terdepan. Anda harus bisa menjadikan diri Anda sebagai contoh. Kalau tidak, maka tidak beramalnya dia, itulah yang dikecam. Bukan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini dijadikan sebagai alasan sebagian orang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar gara-gara apa? Saya belum bisa mempraktekkannya, Ustaz. Justru dengan kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita sampaikan kepada orang, akan menjadi pendorong yang sangat kuat sekali untuk mendorong diri kita sendiri beramal. Kita akan mikir, masa sih saya sudah nyampaikan ini tapi saya sendiri yang tidak mau melakukan? Apa enggak takut nanti di hari kiamat diazab oleh Allah seperti seperti yang dilakukan oleh keledai di zaman dulu yang muterin alat penggiling gandum. Ada orang yang memutar riha, itu istilahnya atau namanya riha, alat pemutar gandum. Dia di neraka nanti berputar seperti itu sambil terurai usus-ususnya di neraka. Lalu orang-orang penghuni neraka yang lain mengatakan, ya fulan, wahai fulan, bukankah kamu dulu yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Bukankah kamu dulu yang mengatakan berkoar-koar di meja-meja pengajian, di mimbar-mimbar khutbah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kami untuk berbuat baik dan melarang kami untuk berbuat mungkar? Iya, saya dulu dai pula, saya dulu yang populer namanya di YouTube,
Saya dulu yang di depan kamera. Saya mengajak kalian berbuat baik, tapi saya sendiri melakukan kemungkaran. Saya mencegah kalian dari kemungkaran, tapi saya sendiri yang berbuat itu. Kalian kan tidak tahu. Makanya ini autokritik pada para doa, para penceramah. Intabihu, berhati-hatilah, karena kita akan ditanya. Anil ilm, dari ilmu yang kita sampaikan kepada orang. Mada amiltum bih, apa yang telah kalian amalkan dengan ilmu kalian itu? Sudahkah kalian mengamalkan? Sudah dipraktekkan belum? Nah, itu tanda tanya dan pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian mengatakan, walidha kana ba'du ahli al-ilmi yu'arridu nafsahu lin-naqd wa tasrifuhu lil-maqd. Oleh karena itu, sebagian orang-orang yang berilmu menyebabkan diri mereka itu dikritik habis-habisan. Ya gara-gara tadi tidak menjaga muru'ah. Bisa bagi ikhlalihi bi amril muru'ah. Ya, seperti yang beliau bilang, karena mereka tidak menjaga muru'ah, harga diri, kemudian wibawa mereka sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, sebagai penceramah. Karena kita ketika belajar, kita akan menyampaikan kepada orang lain, entah itu formatnya ceramah atau kultum atau apapun. Ketika dialog kita bisa menyampaikan dalil-dalil, masya Allah, riwayat-riwayat. Tapi ternyata kita jauh dari dalil tersebut, dari riwayat tadi. Ini kan akan menjadi kritikan orang. Faqad dzakara aw faqad dzukira an ahadihim. Ada yang mengatakan annahu kana qalil al-mubalah bi hifdz qamus al-ilmi wal masyikhah. Ada yang mengatakan sungguhnya seorang itu tidak peduli dengan menjaga kamus keilmuan dan kamus kesyaikhannya. Karena orang kalau sudah berjenggot sedikit saja Pak, itu di sebagian negara sudah dianggap alim banget. Semakin banyak jenggotnya di sebagian daerah itu menunjukkan tingkat keilmuan. Berbeda dengan orang yang mengatakan panjangnya jenggot berbanding lurus dengan tingkat kebodohan. Saya tidak sepakat dengan itu. Walaupun yang mengatakan banyaknya jenggot berbanding lurus dengan tingkat keilmuan itu juga tidak mutlak. Tetapi lebih baik kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi. Karena Nabi yang memerintahkan untuk membiarkan. I'fa'ul liha, afus syawari, kumis dipotong. Tapi jenggot Nabi nggak pernah nyuruh untuk dipotong. Tapi kalimat Nabi, ufu, biarkan, ufu, afwan, kasih maaf jenggot itu biar dia tumbuh dengan sendirinya. Biarkan, walaupun jenggotnya jenggot dasa apa gitu, cuma 10 ya. Dasa apa terserah ya. Saya tidak menyebut merek. Dasa. Mau dasa Wisma, dasa ya. Terserah. Dasa itu penting 10 ya. Walaupun cuma 10 helai. Bahkan 1 helai, Ustadz, ini yang buat penampilan saya jadi mengganggu. Allahu Akbar. Jenggot mengganggu. Lah. Kenapa? Bihaitsu innahu kana yumazihus sufaha. Kenapa dia tidak menjaga perilaku sebagai seorang penuntut ilmu?
mengikuti jejak para ulama, mencontoh sikap kiai. Apa salahnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka ambil sisi positif dari hadis Nabi ini, walaupun asbabul wurudnya ketika Nabi menyampaikan sabdanya tersebut itu dalam konotasi yang tidak baik, negatif. Barang siapa yang meniru kaum terdahulu dari penyembah api dan yang lainnya, maka mereka akan seperti termasuk golongan yang ditiru-tiru. Maka sekarang kita ambil sisi positif. Kita ingin dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang saleh. Walaupun kita tidak sesaleh mereka, kita berusaha untuk mendapatkan bau kesalehannya dengan cara sowan ke mereka. Makanya sowan kiai itu bagus, mengunjungi orang-orang saleh. Supaya apa? Supaya kita sadar, karena kita banyak lalainya daripada ingat. Maka ketika sowan, minta wejangan dari orang yang kita tuakan. Insya Allah, siapa tahu ada satu kalimat yang disampaikan dari mulut Ustadz itu bisa menyentuh di hati kita. Kita nggak tahu, kita hanya bisa berusaha. Kenapa kok bisa tidak menjaga muru'ah? Karena dia kana yumazihus sufaha, banyak bergaul dengan orang-orang yang safih. Itu orang-orang, bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pikirannya pendek, tidak memikirkan akibat. Jadi gaulnya cuma sama anak-anak muda yang masya Allah kalau ada masalah begitu langsung semangat luar biasa, tapi tanpa ilmu. Ini namanya sufaha, safih. Ya, sebagaimana orang naik kendaraan atau naik motor ugal-ugalan, sudah ngebut-ngebutan, nggak pakai helm, nggak pakai, pokoknya nggak safety banget deh. Terus jumping, habis jumping goyang-goyang. Ini safih, Pak. Walaupun dia di sekolahnya ranking 1 dari terakhir, itu termasuk safih. Bukan bodoh, beda dengan jahil ya. Dia tahu, tapi nggak mikir. Antenanya pendek, mohon maaf. Tidak bisa berpikir panjang. Wa yaqifu fi syawari' ala hilaqil musya'badin atau musya'bidin wa ashabillah. Sering bergaul dengan atau ya, duduk-duduk di jalan-jalan bersama orang-orang yang nggak punya kerjaan dan sukanya cuma nongkrong doang tanpa faidah. Nongkrong ada faidahnya, bagus. Tapi kalau nongkrong membicarakan aib orang, riba dan yang lain sebagainya, ini tidak baik. Kemudian sebagai penutup, supaya bisa ada gambaran, contoh praktisnya gimana muru'ah itu. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, wallahi, demi Allah, lau alimtu, kalau seandainya aku mengetahui, annal ma'al barid, bahwasanya air dingin, yathlimu min muru'ati syai'an, dapat mengurangi muru'ahku walaupun cuma sedikit, ma syaribtu illa harran, maka aku nggak akan minum kecuali air hangat. Ini kata Imam Syafi'i. Saking luar biasanya para ulama kita menjaga muru'ah. Berarti ini masalah penting atau tidak? Ketika para ulama saja luar biasa kesungguhan mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi lau alimt,
Demi Allah, kalau seandainya aku tahu bahwa annal ma'al barid, bahwasanya air dingin itu, kalau minum air dingin bisa mengurangi muruahku, bisa menurunkan wibawaku, ma syaribtu illa harama. Maka kata Imam Syafi'i, saya tidak akan minum kecuali air haram. Itu sampai segitunya. Ini masalah yang mubah. Apalagi masalah-masalah yang sudah jelas halal haramnya. Nah, sekarang kita terapkan nih apa kata Imam Syafi'i, kita bandingkan. Nah, kalau dalam masalah ini haram, sudah jelas keharamannya, apa pantas, sesuaikah dengan muruah kita sebagai orang yang mengaji, menuntut ilmu agama, mengerjakan yang haram tersebut? Ini kan akhirnya membuat kita semangat. Dengan menjaga muruah, kita harus tahu, oh ini haram, ya, maka gak boleh dilakukan. Kenapa? Ini dapat menurunkan muruah, wibawa. Tentang keimanan, makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, la yu'minu az-zani hina yazni. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna seorang pezina ketika dia berzina. Artinya ada keimanan yang turun ketika melakukan sebuah kemaksiatan, dan itu bisa kita rasakan. Setelah berbuat maksiat, kita rasanya apa? Rasanya terpukul sekali. Kenapa? Saya sudah tahu itu nggak boleh, tapi kok saya lakukan juga. Kemudian menyebabkan kita kembali rujuk kepada Allah. Ya Allah, aku taubat. Ada rasa iman yang hilang sedikit demi sedikit dari dalam dada ketika kita memperbanyak maksiat. Makanya yang namanya iman atau ketaatan dan kemaksiatan itu nggak akan pernah kumpul bareng. Yang satu akan mengusir yang lainnya. Oleh karena itu, hati kita ini perlu untuk terus diisi dengan keimanan, ditambahkan keimanan. Jangan sampai kemaksiatan itu menghilangkan keimanan sedikit demi sedikit dari hati kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu nanti setelah azan dikumandangkan, sesi diskusi insya Allah. Fadhal muadzin. Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum kita diskusi, ada yang perlu kami sampaikan terkait dengan muru'ah. Ini sangat berkaitan erat dengan al-urf, dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini sangat penting untuk disampaikan. Muru'ah secara umum tadi sudah kita sampaikan, yaitu definisi Ibnu Qayyim. Secara lebih khusus, muru'ah ini terkait erat dengan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, muru'ah di sebagian daerah mungkin akan berbeda dengan di daerah yang lain. Misalnya Pak, Bu, ini saya beri contoh karena saya lama di sana, di Saudi. Di Arab Saudi, itu kalau menemui tamu tanpa menutup kepala, baik pakai peci, kopiah, atau sorban, itu termasuk menurunkan muru'ah. Gak sopan, aib. Kalau orang Arab bilang aib. Di sebagian daerah kalau menjamu tamu ketika makan, kok tuan rumahnya yang duluan ngambil makanannya, aib. Muru'ahnya turun. Ya. Makanya anak-anak mereka itu ikut makan bersama sambil diajarkan adab. Supaya mereka ngerti adab-adab, etika-etika ketika makan. Karena ada sebagian daerah kalau anak-anak ikut serta makan bersama orang-orang tua, itu dianggap aib, tabu. Jadi sangat-sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka harus diperhatikan. Bergandengan tangan atau bahkan dengan pasangan yang sah di negeri Arab Saudi, di muka umum, menurunkan muru'ah. Saya misalnya jalan sama istri saya di jalan-jalan umum di Arab Saudi sambil megang pinggang istri. Jadi bukan sekedar pegang tangan ya, menggenggam tangan, tapi pinggang. Kayak apa? Peluk gitu ya, tapi berpelukan sampingan. Sambil berjalan itu menurunkan muru'ah di sana. Kalau dulu laki sama laki pegangan tangan sambil jalan biasa, di Saudi biasa Pak. Tapi gara-gara warna-warni, kita nggak berani lakukan lagi Pak. Saya sama syekh saya pernah suatu ketika di jalan di Mekah itu, kami sambil pulang ke markas, dari masjid pulang ke markas sambil olahraga begitu, berpegangan tangan. Karena syekh saya buta, jadi harus dipegang. Laki sama laki, nggak ada orang yang apa? Nggak ada. Tapi sekarang Pak, atau di sini, kalau ada orang laki sama laki
genggaman tangan, apalagi di lift. Aduh, apa sangkaan orang? Lagi bete nih orang. Ya. Oleh karena itu disesuaikan, jaga muruah. Ustadz, tapi kok genggaman tangannya ini teman tapi mesra, atau teman-temanan, atau jeruk makan jeruk? Ustadz. Jadi menjaga muruah itu sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Apalagi Pak contohnya? Diskusi ini termasuk ya. Boncengan Pak. Di sebagian daerah kalau perempuannya boncengannya menghadap arah yang sama dengan pengemudi, itu di sebagian daerah tabu Pak, menurunkan muruah, baik muruah yang perempuan ataupun yang laki. Apalagi muruah, ya, ya, ya. Oh gitu, ya. Apakah pertanyaannya Pak yang seperti itu? Oh iya, jelas itu tidak ada kaitannya dengan menjaga muruah. Justru makanya muruah itu standarnya apa, gitu ya. Kalau pakai standar sunnah Nabi, menolong orang lain, walaupun yang menolong itu adalah orang kaya sekalipun, itu adalah hal yang baik. Sama sekali tidak menurunkan muruah. Lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi SAW ketika telah menikahi Sofiyah bintu Huyai, orang Yahudi, jadi tawanan, kemudian dimerdekakan dengan mahar, dinikahkan oleh Nabi SAW atau dinikahi oleh Nabi SAW, jadi istri akhirnya. Nah, para sahabat itu melihat apakah tawanan itu berstatus sebagai istri Nabi atau bukan, dilihat apakah nanti diberi hijab atau tidak. Ternyata setelah diberi hijab, maka tahulah para sahabat, oh sudah jadi istri. Nah, bagaimana, apa perlakuan Nabi SAW ketika menaikkan Sofiyah ke kendaraannya, ke ontanya? Nabi turun Pak, merendahkan dirinya, naruh pahanya supaya jadi tangga buat Sofiyah. Apakah menurunkan harga diri Nabi SAW? Membantu orang lain itu perbuatan yang terpuji. Tapi sekarang Pak, ketika ada orang lain bantu, itu dikira akhir-akhirnya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Makanya langsung kita katakan, nggak usah Pak. Padahal dia ikhlas, kadang-kadang ikhlas. Tapi anehnya Pak, ini terjadi ketika saya umroh kemarin. Ketika sudah mendorong, ketika akan dorong, saya bilang nggak perlu karena ada anaknya yang mendorong orang tuanya. Jadi kebetulan jamaah saya ketika umroh kemarin, rombongan keluarga besar saya itu rata-rata sepuh, harus dibawa dengan kursi roda. Nah, ada anak, ada istrinya yang dorong. Maka saya bilang sama petugas yang tidak resmi di sana, di Jeddah ceritanya. Kelas, nggak perlu, itu ada anaknya. Jadi supaya anaknya berbakti, supaya istrinya berbakti. Maaf muskilah, ikhlas. Masya Allah. Baru kali itu saya dengar dia bilang ikhlas. Tapi setelah selesai, kok orangnya nunggu-nunggu, langsung anak itu atau sepupu saya itu bilang, Bang, ini kayaknya minta duit nih Bang. Oh iya, UUD biasa itu deh. Bilang aja ketemu sama TL-nya. TL itu tour leader, pimpinan rombongan. Dia agak gimana ketemu sama saya.
Karena saya sampaikan, Anda niat bantu orang atau malak orang? Saya bilang seperti itu. Ketika orangnya udah mau ngasih, kenapa Anda mengatakan pasang tarif, Pak? Setelah setelah selesai. Seharusnya kalau memang mau pasang tarif, silakan dari awal. Kan begitu fair. Akhirnya debat, Pak, ketika itu. Padahal kami posisinya sedang ihram. Saya katakan, jangan khawatir, kita ihram, tapi ketika ada kemungkaran, wajib bagi kita untuk mencegahnya, melarangnya. Amar ma'ruf nahi mungkar ketika ihram pun dituntut Bapak Ibu sekalian. Jadi memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat tidak fair sama jamaah. Saya bertanggung jawab terhadap jamaah saya. Saya tidak mau jamaah dipalak orang, di negeri orang lagi, tanah suci lagi, dalam keadaan ihram lagi. Saya bilang akhirnya, ana muhrim al'an. Bukannya saya nggak mampu untuk mendebat Anda, tapi karena saya sedang ihram, muhrim ya. Maka udah terima saja. Akhirnya apa? Dia nggak terima. Karena apa? Uangnya bukan uang merah, uang biru dia tidak mau. Ternyata dia tidak buta warna. Baik, Bapak, silakan Pak. Ini ada sedikit hadiah kenang-kenangan. Oh ya, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mas, tolong. Sama yang bertanya tadi. Silakan Pak. Temannya Bapak. Apakah ini tidak apa-apa atau ini kematian karena biasanya mereka kehilangan. Kami juga untuk mengisi kemudian. Saya khawatir ini berarti sudah saya membiarkan adanya 3 hari dari sudah hari itu. Saya dibuat dengan saya. Iya. Iya, bagus. Terima kasih Pak pertanyaannya tentang kita diminta untuk mengisi tausiah pada hari ketiga kematian teman kita sendiri, gitu ya. Maka saya katakan Pak, hadiri Pak, beri tausiah. Apa isi tausiahnya Pak? Pertama, sampaikan duduk perkara tentang peringatan kematian tadi. Ya, tidak ada pengkhususan harus 3 hari, kemudian ada acara makan-makannya, ini nggak ada dasarnya. Seharusnya kami yang datang ini yang beri makan kepada orang yang baru berduka, bukan mereka, gitu ya. Sampaikan duduk perkara tentang masalah itu Pak. Peringatan kematian ada yang 3 hari, kemudian 7 hari dan seterusnya ya Pak ya. Bagaimana pandangan Islam? Sampaikan itu Pak. Karena kalau kita nggak sampaikan, kapan mereka tahu? Jadi bukan berarti anti tahlilan, tidak. Tahlil itu kalimat thayyibah. Nah, cuma ketika dibatasi dengan keadaan-keadaan, perilaku-perilaku, lelaku, ritual-ritual tertentu yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat dulu, nah itu yang bermasalah. Itu yang dipermasalahkan ulama. Jadi Pak, tetap hadiri Pak, supaya apa? Memberi pencerahan. Orang melakukan sesuatu kadang-kadang nggak tahu dasar ilmu. Nah, kita yang sudah paham, itulah kesempatan. Maka ketika diundang yasinan, tahlilan dan seterusnya, datang Pak. Sampaikan, kalau perlu buat kajian tafsir surat Yasin. Kalau perlu kajian makna la ilaha illallah. Itu sangat bermanfaat sekali. Begitu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Ini perlu untuk disampaikan, dan ini salah satu metode fikih dakwah. Kita perlu banyak belajar bagaimana cara dakwah yang baik dan benar. Begitu. Jadi kalau sudah sekali kita sampaikan, insya Allah nanti nggak diundang lagi Pak.
Kalau makanan boleh dimakan Pak, ya. Tapi untuk menjaga muruah, kalau ada amplopnya, sumbangkan untuk anak yatim atau orang miskin dan yang lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Itu untuk menjaga muruah. Wallahu a'lam. Baik, tolong dikasih Mas. Jazakumullah khairan. Banyak hal yang ingin kita diskusikan, tapi karena waktu, insya Allah pada lain kesempatan kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.